Maka meskipun kita hanya tinggal di desa, tinggal di kampung, namun mampu memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan yaitu untuk beternak ayam kampung, maka tidak menutup kemungkinan jika kalian akan bisa mendapatkan atau memperoleh penghasilan jutaan rupiah tiap bulan. Mengenai bagaimana sih cara beternak ayam kampung yang baik, skala rumahan tentunya, itu sebetulnya sudah banyak sekali kita bahas teman-teman. Nah, namun kali ini kita akan membahasnya lebih detail supaya nanti teman-teman yang memang baru mau mengawali usaha ternak ayam kampung dan menemukan channel ini, maka bisa belajar bersama di sini. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Terima kasih bagi teman-teman, sahabat, dan pemirsa sekalian yang sudah setia dengan channel Jadi Sultan TV dan selalu mengikuti update video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyemangati kami dalam berbagi tentang seputar peternakan ayam kampung. Tentu saja dengan dukungan serta support dari kalian semua akan sangat menambah ya semangat kami di dalam berbagi. Namun bagi teman-teman yang memang baru bergabung dan menginginkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV, silakan klik tombol subscribe kemudian lengkapi dengan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa secara otomatis mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Jadi Sultan TV. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara klik tombol like, kemudian bagikan serta sebarluaskan informasi dan video ini pada teman-teman, kerabat, dan sahabat kalian semua di sana, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dan kita akan sharing-sharing santai ya untuk kali ini. Jadi kali ini kita akan mengklarifikasi atau menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita kemarin. Sempat saya cek pada video kami sebelumnya. Dan intinya beliau meminta pendapat dari kami. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita tinggal di kampung, di desa, namun kita punya keinginan untuk beternak. Nah, tetapi masalahnya adalah lokasi yang akan digunakan untuk beternak sekaligus lokasi di mana beliau tinggal adalah di perkampungan yang sudah lumayan padat penduduk dan tidak ada lahan kosong yang luas untuk kita gunakan dan kita manfaatkan untuk meliarkan ya, untuk melepaskan ayam-ayam kita. Nah, ketika itu terjadi maka apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ini pertanyaan yang sangat luar biasa menurut kami dan banyak sekali dari kita semua mengalami teman-teman. Jangankan di kampung ya teman-teman yang masih sedikit, meskipun sedikit tentu saja ada peluang untuk kita melepaskan ayam-ayam kita ya. Nah, sedangkan di kota saja kita punya kesempatan untuk beternak. Yang penting kita tahu triknya teman-teman. Kita paham bagaimana cara beternak di kota. Karena kalau kita tinggal di sebuah penduduk atau di wilayah yang padat akan penduduk, baik di kampung, baik di kota, ya itu tentu saja kita tidak bisa meliarkan atau melepaskan ayam-ayam kita, ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa untuk melepaskan dan meliarkan ayam-ayam kita, tentu saja kita harus menggunakan sistem kereng. Karena kita menggunakan sistem kereng, maka secara perawatan kita harus 1 kali 24 jam. Secara pakan kita harus siap ya untuk sedikit lebih royal, sedikit lebih banyak mengeluarkan biaya pakan jika dibandingkan dengan ketika kita beternak di kampung yang bisa kita liarkan ya, seperti ini misalnya. Karena saya tinggal di kampung, maka sebagian besar ayam-ayam saya itu saya liarkan. Dengan cara ini tentu saja kita bisa terbantu di dalam meminimalisir biaya pakan. Karena teman-teman mungkin tinggal di kota yang mana mengharuskan teman-teman untuk melakukan sistem kereng, maka secara otomatis dari biaya pakan kita pasti jauh lebih banyak ya untuk kita keluarkan. Karena ayam-ayam yang kita kereng ini hanya mengharap pakan dari apa yang kita berikan kepada mereka. Mereka tidak bisa mencari pakan sendiri seperti kita tinggal di kampung dan kita lepaskan ayam-ayam kita. Namun ada trik bagaimana supaya kita bisa lebih irit ya teman-teman, bisa lebih hemat meskipun kita menggunakan sistem kereng.
Yang pertama sekali, teman-teman harus tahu takaran kebutuhan pakan untuk per ekor ayam setiap harinya. Kadang-kadang banyak peternak yang ngasih makannya tuh royal, teman-teman. Jadi misalnya kebutuhannya hanya setengah ons misalnya untuk satu ekor, mereka bisa memberikannya lebih dari 2 atau 3 ons. Karena mungkin yang pertama mereka tidak tahu takaran atau kebutuhan pakan yang ideal untuk per ekor ayam per harinya. Ya, dan ini sering kali terjadi, tidak bisa mengelak. Itu pasti sering terjadi dan banyak yang melakukannya, teman-teman. Hanya karena mereka tidak paham berapa sih takaran atau ukuran takaran pakan yang ideal untuk per ekor ayam per harinya. Ya, namun ketika kita sudah paham, maka kita akan berhati-hati sekali. Bahkan kita mengeluarkan 1 cimit saja untuk pelet, ya, itu kita perhitungkan, teman-teman. Kita perhitungkan. Karena kalau kita asal-asalan ya, asal ngasih makan, yang penting intinya banyak ya. Padahal dikasih setengah ons saja sudah cukup. Ternyata mereka memberikannya atau ngasihnya itu lebih dari 2 ons ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi boros. Maka teman-teman harus tahu takaran pakan yang ideal. Nah, untuk selanjutnya mengenai jenis pakan. Karena ayam-ayam kita kereng, maka secara otomatis mereka tidak bisa membantu cari makan sendiri di alam ya, dan mengharuskan kita untuk selalu memberikan pakan setiap mereka butuhkan. Namun begitu, untuk menghemat biaya pakan, maka sebaiknya teman-teman tidak usah menggunakan pakan pabrikan secara murni ya. Ketika ayam sudah usia 2 bulan, teman-teman sudah bisa mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Pakan alternatif yang teman-teman akan gunakan itu adalah pakan alternatif, kalau bisa yang gratis, kalaupun tidak gratis itu bisa kita dapat dengan harga yang murah dan mudah didapat. Ya, itu saran dari saya. Dan jenisnya apa? Banyak. Misalnya teman-teman ya, karena setiap hari mungkin ada sisa nasi, maka manfaatkan sisa nasi itu untuk dicampur dengan pelet ya, untuk kita berikan pada ayam-ayam kita. Itu yang paling sederhana. Kemudian jika meskipun di kota namun teman-teman dekat tukang atau pabrik tahu, maka teman-teman boleh memanfaatkan ampas tahu untuk pakan ternak teman-teman yang usianya sudah 2 bulan ke atas. Untuk tidak lupa dicampur juga dengan sedikit pelet. Nah, atau jika memang populasi teman-teman sudah banyak, maka teman-teman juga tidak perlu gengsi untuk mencari sumber pakan gratis dari limbah rumah makan. Limbah rumah makan itu bisa kita dapat setiap hari. Ya, di situ ada nasi, ada pakan-pakan yang lain, sisa-sisa dari orang makan itu kemudian kita manfaatkan ya untuk pakan ternak ayam kita, sehingga kita bisa hemat di pakan, teman-teman. Intinya jangan gengsi. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.